Desi yang mendapat pertanyaan mengejutkan dari cucunya itu hanya mematung. Ia terdiam 1000 bahasa, mencerna pertanyaannya. Itu karena Desi dan Ridwan pun sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Mereka terlanjur pergi ke luar negeri dan tak pernah menghubungi keluarga Daren lagi. "Apa yang kamu katakan, Nak? Bukankah ayahmu adalah Daren?" tanya Desi dengan kening berkerut. Kalista menggeleng. "Bukan. Mama Jarana sudah menceritakan semuanya. Saat ibu meninggal, dia memberitahu ayah kalau Lista bukan anak kandungnya. Sayangnya, ibu keburu meninggal sebelum mengatakan siapa ayah kandungku. Dan saat ayah melakukan tes DNA, ternyata Lista memang bukan putri kandungnya." Kalista menjelaskan. "Astaga, ternyata selama ini kamu dirawat oleh orang lain yang sama sekali bukan orang tua kandungmu. Maafkan Oma ya sayang, Oma benar-benar tidak tahu. Andaikan Oma dan Opa tahu, sudah pasti kami yang akan merawatmu. Sudah terlalu banyak kami merepotkan Jarana dan Daren selama ini. Apalagi mamamu, Jarana. Meskipun dia begitu banyak mendapat rasa sakit, tapi dia tidak pernah dendam pada ibumu, apalagi kamu. Padahal kamu adalah anak dari wanita yang masuk dalam rumah tangganya. Semua ini salah Opa dan Oma. Kami tidak pernah memperhatikan ibumu, sampai-sampai ibumu melakukan hal yang nekat." Desi bercerita dengan mata berkaca-kaca. Dari sorot matanya, ketara sekali jika ia begitu menyesal atas semua tindakan Hani. "Hal yang nekat? Maksudnya, Oma?" Kalista balik bertanya. Enggak. Itu, ibumu mengaku hamil anaknya ayahmu. Padahal bukan kan?" timpal Desi sambil memalingkan wajahnya. Ia tak kuasa menyebut bahwa anaknya adalah seorang wanita yang tega berniat menghabisi kakak madunya sendiri. Bahkan sampai saat ini pun Desi masih begitu malu pada Jarana atas perbuatan putrinya satu-satunya itu. "Jadi, Oma benar-benar tidak tahu siapa yang kandungku?" Kalista mengulangi pertanyaannya. Desi menggeleng. "Seburuk apapun ibumu, tolong jangan benci dia ya nak. Setidaknya dia telah bertaruh nyawa untuk melahirkanmu ke dunia ini. Salahkan saja Oma sama Opa atas semua yang dia lakukan." Desi menatap sepasang mata Kalista dengan sorot memohon. Kalista mengangguk pelan, meski ia pun masih begitu sulit untuk menerima kenyataan ini. "Kamu beruntung nak, mempunyai mama seperti Jarana. Dengan hanya melihatmu sekilas saja, Oma yakin kalau dia sangat menyayangimu. Oma yakin kalau dia mendidikmu dengan sangat baik. Benar kan?" tanya Desi. Kalista kembali mengangguk. "Benar Oma," jawabnya pelan. "Kalau begitu, Lista pamit ya, Oma." "Loh, kenapa buru-buru? Kenapa Lista nggak ikut makan malam saja sama Oma dulu? Opa juga sebentar lagi pulang," timpal Desi. Dia masih ingin bercerita banyak dengan cucunya itu. "Insya Allah kapan-kapan Lista kesini lagi," sahut Kalista. "Tapi lain kali harus nginep ya. Janji?" balas Desi. Kalista mengangguk. "Insya Allah." Ia pun mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan Desi. Setelahnya, ia berjalan untuk keluar dari ruangan itu. "Sayang," seru Desi membuat Kalista menghentikan langkahnya. "Ambil ini, nak. Gunakan saat kamu membutuhkannya." Desi mengulurkan sebuah amplop coklat pada Kalista. "Apa ini?" tanya Kalista saat menerimanya. "Itu uang, nak. Selama ini, Oma nggak pernah ikut membiayai hidupmu. Ambillah. Oma mohon, nak," timpal Desi.
Tapi Oma, Lista tidak bisa menerimanya. Tangan Lista masih menggantung di udara. Dia merasa keberatan menerima uang itu. Nak, Oma ini nenekmu. Oma berhak membantu biaya hidupmu. Itu hakmu. Tolong diterima. Dengan begitu, Oma tidak akan terlalu merasa bersalah karena telah mengabaikanmu. Darah daging Oma sendiri. Desi berkata dengan mata berkaca-kaca dan penuh pengharapan. Akhirnya, Kalista pun menerima uang itu dan memasukkannya ke dalam kas. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih pada wanita yang merupakan ibu dari ibu kandungnya. Hati-hati di jalan ya nak, pesan Desi saat Kalista hendak menaiki motornya. Motor yang dikendarai Kanaya pun akhirnya melaju meninggalkan halaman rumah Desi saat senja mulai mengayut samar di atas sana. Angin yang menyapu wajah kedua remaja itu pun mulai mengembus angin. Tak sepanas saat berangkat tadi. Kita ke kampus dulu ya, buat ambil motorku. Tutur Kanaya kencang. Iya, maaf ya sudah merepotkan. Timpal Kalista tak kalah kencang. Tak berselang lama, mereka pun sudah sampai di parkiran kampus. Area parkiran itu sudah mulai sepi. Kendaraan bermotor yang terparkir pun sudah tak terlalu banyak karena hari memang sudah beranjak sore. Nay, boleh aku minta tolong lagi? Tanya Kalista saat ia turun dari motor. Selama aku mampu, aku pasti bantuin, jawab Kanaya. Kalau ada Jarah ataupun keluargaku yang menanyakan tentang keberadaanku, tolong jangan kasih tahu aku tinggal di mana ya. Please. Kalista menangkupkan kedua tangannya di dada tanda memohon. Kanaya terdiam. Bukan tidak mungkin, Jarah maupun Jarana memang akan mendatanginya untuk menanyakan keberadaan Kalista. Pasalnya, Kanaya dan Kalista memang bersahabat baik. Namun permintaan Kalista kali ini cukup berat bagi Kanaya. Dia harus tega membohongi Jarana dan keluarganya. Padahal, Kanaya tahu persis kalau Jarana adalah orang yang baik dan lembut. Nay, please. Karena tak kunjung menjawab, Kalista pun kembali memohon. Kanaya menghela nafas kasar. Baiklah, aku tidak tahu masalah apa yang sedang menimpamu dan keluargamu. Aku hanya berharap semuanya akan segera kembali membaik seperti dulu. Tugas Kanaya bijak. Kalista terdiam. Ia sendiri tidak tahu apakah ia bisa kembali lagi ke keluarga itu atau tidak. Tak, masih ingat jalan ke kosan? Perlu aku antar dulu? Tawar Kanaya sambil memakai helmnya. Gak perlu, Nay. Aku ingat kok. Makasih banyak ya, timpal Kalista. Santai saja. Aku langsung balik kalau gitu, sahut Kanaya. Ia menyalakan starter kemudian melajukan motornya menuju keluar kampus. Begitupun dengan Kalista yang melajukan motornya menuju kosan barunya. Tempat tinggal sederhana yang akan ditempatinya mulai hari ini. Setelah memasuki gerbang area kosan, Kalista pun menghentikan laju motornya tepat di depan teras pintu kamarnya. Lekas ia pun turun dan merogoh kunci, lalu membukanya pintu itu. Setelahnya, ia kembali kunci pintu kosan itu dari dalam. Bagi Kalista, ini adalah lingkungan baru. Meskipun penjaga mengatakan lingkungan sekitar kosan itu aman, tak ada salahnya ia selalu berjaga-jaga dengan selalu mengunci pintu. Karena dikhawatirkan akan ada orang yang tiba-tiba masuk begitu saja. Rasa lelah setelah berkendara cukup lama membuat Kalista langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ranjang yang tak seempuk ranjang di rumah keluarganya. Meski begitu, Kalista ingin membiasakan diri untuk tidur mandiri tanpa keluarganya. Karena pada kenyataannya,
Mereka memang bukan keluarganya. Tak ada ikatan apa-apa di antara mereka. Dan mengingat itu semua, hati Kalista kembali tersayat pilu. Kalista tidur terlentang, menatap lanar langit-langit kamarnya. Perut yang terasa mulai perih diabaikannya. Ingatannya terus setuju pada Jarana dan seluruh keluarganya. Tentang kebahagiaannya dulu, tentang kebersamaannya, tentang janda tawa, dan kasih sayang tulus yang selama ini ia dapatkan dari mereka. Kalista menghela nafas berat, sulit menyadari bahwa ia balik itu semua. Ada rahasia besar yang selalu disembunyikan dari dirinya. Karena rasa lelah yang begitu hebat dan kurangnya tidur semalam, akhirnya Kalista pun tertidur dengan sisa air mata yang masih mengenang di kedua sudut matanya. Sementara di rumahnya, Jarana sedang berjalan mondar-mandir di teras menunggu kepulangan Kalista. Waktu semakin merangkak sore, tapi Kalista tak kunjung pulang. Padahal Jarana sudah pulang dari pukul 2 siang. Jarana berkali-kali melirik jam di dinding. Jarum jam pendeknya sudah lewat, menunjukkan 5, angka 5 lewat. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa anak pertamanya itu akan pulang. Belum ada, Mah? Tanya Jara dan menghampiri Jarana keluar rumah. Jarana menggeleng dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Jara sudah telepon berkali-kali, tapi nomornya nggak aktif. Udah kirim pesan juga, timpal Jara. Apa mungkin dia masih ada keperluan di kampus? Tebak Jarana. Belum sempat Jara menjawab, suara mobil yang masuk ke dalam halaman rumah mengalihkan perhatian keduanya. Tak berselang lama, Daren pun turun dengan wajah lelahnya. Kok pada di luar? Lagi apa? Tanya Daren menatap Jarana dan Jara bergantian. Mereka berdua pun mencium punggung tangan Daren bergantian. Lagi nungguin Kalista, Mas. Dia belum pulang. Aku khawatir banget, jawab Jarana dengan nada cemas. Sudah ditelepon? Daren balik bertanya. Jarana mengangguk cepat. Tenang ya, jangan panik. Kalau sampai Isa nanti nggak pulang-pulang, kita cari ke tempat teman-temannya. Lanjut Daren berusaha bersikap tenang. Jarana pun mengangguk, kemudian masuk ke dalam rumah bersama Daren, mengikuti Jara yang sudah masuk lebih dulu. Azan maghrib yang berkumandang membangunkan Kalista dari tidurnya yang lelap. Ia mengujak matanya pelan, kemudian menatap jam di dinding. Sudah pukul 6 ternyata. Gumamnya sambil bangkit dari tidurnya. Ia pun segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membasuh seluruh tubuhnya yang terasa lengket. Setelah Kalista memakai baju piyama panjang, ia pun segera mengenakan mukena dan melaksanakan sholat maghrib. Perutnya yang terus keroncongan menurutkan niatnya untuk membaca Al-Quran sejenak. Ia pun langsung bangkit setelah melipat mukena dan sajadahnya. Kalista mengambil dompet kecil dari tas miliknya, kemudian menyambar jilbab instan yang digeletakkan di atas ranjang. Ia keluar dari kamar itu, hendak mencari makanan untuk mengganjal perutnya. Kakinya berjalan menyusuri gang yang tak terlalu jauh dari jalan raya. Hingga pada saat sampai di jalan besar, matanya menangkap seseorang penjual nasi goreng yang jaraknya hanya beberapa langkah darinya. Kalista pun meneruskan langkah, kemudian berhenti tepat di samping penjual nasi goreng tersebut. Pak, dibungkus 1 ya, pinta Kalista pada penjual nasi goreng tersebut. Baik mbak, tunggu sebentar ya, jawab laki-laki parubaya di hadapannya. Kalista pun duduk sejenak di kursi plastik untuk menunggu pesanan siap. Matanya menatap lurus pada pahatnya jalan.
di malam hari oleh kendaraan bermotor. Hingga setelah kurang lebih 10 menit menunggu, pesanan Kalista selesai. "Ini Mbak," penjual nasi goreng menyerahkan bungkusan pada Kalista. "Berapa Pak?" tanya Kalista sambil menerima bungkusan itu. 20.000, jawab laki-laki itu singkat. Setelah membayar, Kalista pun kembali berjalan pulang. Namun langkah kakinya semakin melambat saat ia mendengar suara mobil sport sedang melaju di belakangnya. Kalista menoleh, matanya memicing menatap orang yang di balik helm full face hitam yang tak terlalu asing untuknya. Hingga motor itu tiba-tiba berhenti di depannya. Mata Kalista pun sedikit membulat saat laki-laki di hadapannya membuka helm. "Loh, Kalista, lagi apa di sini?" tanya Rian. "Aku sedang. Kamu sendiri ngapain di sini?" Bukannya menjawab, Kalista justru malah balik bertanya. "Aku mau ke kosan temanku," jawab Rian sambil menunjuk ke arah kosan yang sama dengan Kalista. "Aku juga ngekos di sana," timpal Kalista. "Lah, kok bisa? Bukannya rumahmu nggak terlalu jauh ya? Ngapain repot-repot ngekos?" tanya Rian penasaran. "Nggak perlu ikut campur urusan orang. Aku punya alasan tersendiri. Dan itu cukup aku sendiri aja yang tahu," saut Kalista sedikit ketus. Perasaannya yang sedang kacau membuat Kalista menjadi lebih sensitif. Ia pun segera melanjutkan langkah yang tinggal beberapa meter untuk sampai di kosannya. Rian mengerit heran. Ia merasa pertanyaannya normal-normal saja, tetapi justru membuat Kalista terlihat sangat marah. Rian pun kembali melajukan motornya pelan, lalu memarkirnya persis di halaman di samping pos sampam kosan. Kakinya melangkah cepat menyusul Kalista yang hampir sampai di teras kamarnya. Kalista," panggil Rian. Ia takut Kalista keburu masuk ke dalam kamarnya. Kalista menoleh meski wajahnya nampak menundukkan raut wajah kurang bersahabat. "Maaf ya, kalau pertanyaanku membuatmu tersinggung," tutur Rian. Kalista tak menjawab. Ia memilih untuk berbalik dan membuka pintu kamarnya. "Hei Sob, udah sampai ya? Sini masuk." Kalista masih bisa mendengar sayup-sayup seorang laki-laki yang berbicara pada Rian, sebelum akhirnya ia menutup pintu rapat-rapat. Kalista terduduk di pinggir ranjang. Ia mengelas nafas pelan. Tiba-tiba saja rasa bersalah menyusup ke dalam renung hatinya, karena sudah bersikap kurang ramah pada Rian. Padahal tak ada yang salah dengan pertanyaannya. "Biarlah, nanti aku minta maaf kalau ketemu lagi," batinnya. Ia pun langsung membuka bungkusan nasi gorengnya, kemudian memakannya pelan-pelan. Baru saja berapa suapan, Kalista berhenti. Tiba-tiba ia kembali teringat pada keluarganya. Biasanya, jam segini mereka menikmati makan malam bersama, sambil bercerita. Tapi malam ini, ia sendirian. Tak jauh dari orang-orang yang biasanya selalu ada di sekelilingnya. Kalista pun meletakkan nasi gorengnya. "Nanti saja aku lanjutkan," lirihnya. Rasa sesak yang muncul dalam dadanya memang membuat Kalista kesulitan sekedar untuk menelan makanan. Tenggorokannya terasa tersekat. Tiba-tiba saja ia teringat akan amplop coklat yang diberikan oleh Desi tadi siang. Kalista pun mengambil amplop tersebut dari dalam tas, kemudian mengeluarkan isinya. Mata Kalista pun langsung melotot melihat lembaran uang berwarna merah dalam jumlah yang banyak. "Ya Allah, banyak sekali," dirinya. "Untuk apa mahasiswa sepertiku menyimpan uang sebanyak ini?" lanjutnya.
Kalista masih memandangi uang yang berserakan di atas ranjang. Bahkan tangannya sedikit gemetar untuk mengambil uang-uang itu. Meski selama ini ia selalu dicukupi kebutuhannya oleh Zarana, namun ia tidak pernah memegang uang dalam jumlah banyak. Ia hanya dijatah 3 juta sebulan untuk transport dan keperluan sehari-hari. Begitupun dengan Zara yang dijatah dalam jumlah yang sama. Hanya Jidan yang jatah bulanannya setengah dari kakak-kakak perempuannya itu. Zarana pernah mengatakan kalau Jidan masih SMA dan kebutuhannya belum terlalu banyak. Kalista pun memunguti uang-uang tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat semula. Ia kemudian menyimpan amplop itu di bawah tumpukan baju. Samar, Kalista mendengar orang-orang yang sedang berbincang-bincang di luar. Ia pun berinisiatif untuk mengintip dari celah gorden jendelanya. Ternyata itu suara Rian dan 2 orang lainnya. Mereka sedang berkumpul di teras kamar temannya Rian tersebut. Mereka sedang mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, terlihat dari beberapa buku yang ada di lantai. Kalista pun kembali menutup rapat gordennya. Setelah hanya berdiam diri beberapa saat, ia kembali melanjutkan makan malamnya yang tadi sempat terhenti. Aku harus makan. Kalau aku sakit, siapa yang akan merawatku? Dirinya dengan air mata yang kembali menggenang di pelupuknya. Ia terpaksa menelan nasi goreng dalam mulutnya, meskipun harus bersusah payah. Saat keriuhan di luar terdengar mulai surut, Kalista pun keluar kamar untuk membuang bungkusan bekas nasi goreng. Ternyata ia kembali bertemu dengan Rian yang bersiap untuk pulang. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu, membuat suasana terasa canggung. Belum tidur? Tanya Rian, kikuk. Kalista menggeleng. Belum, baru jam 8. Jawabnya, mau pulang. Rian mengangguk. Mama cuma memberi waktu sampai jam 9 malam, timpalnya. Kalista tersenyum samar, sambil mengangguk. Ya udah, aku pamit ya. Selamat malam. Lanjut Rian seraya melangkah untuk menuju motornya. Rian, panggil Kalista, membuat laki-laki yang sebenarnya adik kandungnya itu menoleh. Aku minta maaf soal tadi. Lanjut Kalista terbatya. Gak apa-apa, aku juga gak apa-apa kok. Jawab Rian santai. Aku pulang ya. Selamat istirahat. Lanjutnya. Rian pun melanjutkan langkahnya dan menaiki motor sport miliknya. Ia lalu melajukan motor itu keluar dari area kosan. Kalista hanya tersenyum tipis, kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Kembali merenung dalam kesendirian dan kembali larut dalam kegubangan kesedihan yang masih begitu mendalam. Sementara Zarana dan Daren yang tak kunjung mendapati putri pertamanya itu pulang, memutuskan untuk mencari ke rumah teman-temannya. Rumah pertama yang dikunjungi yaitu rumah Kanaya, sebagai sahabatnya Kalista. Kanaya yang sedang menemani adik-adiknya belajar, terkejut saat ibunya mengatakan ada Zarana di luar. Jantungnya berdebar kencang, karena ia harus siap-siap berakting, seolah tidak mengetahui apa-apa. Malam tante, sapa sahabatnya sopan sambil mencium tangan Zarana. Malam Nay, maaf ya, tante ganggu malam-malam. Tante cuma mau tanya, barangkali Naya tahu kemana Kalista. Dia belum pulang juga sampai malam ini. Teleponnya juga gak aktif. Tante khawatir banget, gak biasanya dia kayak gini. Tutur Zarana dengan nada begitu cemas. Kalista belum pulang tante. Aduh, maaf ya tante, tapi Naya gak tahu Kalista kemana. Tadi siang sih memang ketemu di kampus, jawab Kanaya. Hatinya begitu ketar-ketir
karena sudah membohongi ibu setulus Jarana. Oh gitu ya, jadi Naya juga nggak tahu kalau besok Naya mau ke kampus nggak? Jarana kembali bertanya. Belum tahu tante, sekarang kan tinggal nyusun skripsi saja, jadi kayaknya jarak kampus, jawab Naya tegang. Oh, kalau gitu, boleh minta alamat teman-temannya kuliahnya Kalista nggak? Siapa tahu Kalista nginep di rumah salah satu temannya. Pinta Jarana. Kalau itu saya nggak tahu tante. Maaf, kalau nomor teleponnya ada, jawab Naya. Boleh deh, tante minta kontaknya teman-teman Kalista saja. Sekalian ditulis namanya ya. Ditulis di kertas saja ya. Maaf, Tita Jarana sopan. Naya pun mengangguk, lalu berlalu ke dalam rumah untuk mengambil kertas dan pulpen. Ia pun mulai menulis beberapa nama teman kampus Kalista beserta nomor teleponnya. Ini tante, Naya menyerahkan selembar kertas berisi kontak teman-teman Kalista tersebut. Makasih ya, kalau ada kabar tentang keberadaan Kalista, tolong segera hubungi tante, tutur Jarana sambil menatap sekilas deretan nomor telepon yang tertera dalam kertas. Naya mengangguk pelan. Raut wajahnya ketara sekali, memperlihatkan kalau ia begitu merasa bersalah karena telah membohongi Jarana. Namun ia juga terlanjur berjanji pada Kalista untuk tidak memberitahu keberadaannya. Kalau begitu, tante pamit ya. Sekali lagi maaf, sudah ganggu malam-malam. Sampaikan salam tante buat Ibu Naya, ujar Jarana. Ia berbalik, kemudian masuk ke dalam mobil, di mana ada Daren di dalamnya. Gimana sayang? Tanya Daren antusias. Jarana pun menggeleng lesu. Naya tidak tahu katanya mas, jawabnya pelan. Naya cuma ngasih ini, kontak teman-temannya Kalista di kampus, lanjut Jarana. Mama jangan khawatir ya, insya Allah kita akan segera menemukan Kalista. Mas yakin? Allah akan senantiasa menjaga Kalista dimanapun dia berada, timbal Daren mencoba menenangkan Jarana. Jarana pun mengangguk, meski begitu lesu. Ia melempar pandangannya keluar jendela mobil. Saat kendaraan roda 4 yang dikendarai suaminya mulai berjalan. Sepasang matanya melayang, memperhatikan setiap orang yang ada di jalanan, berharap akan menemukan keberadaan Kalista di antara orang-orang itu. Namun nihil, sampai mobilnya berhenti di halaman rumah, ia tak menemukan sosok yang ia cari. Ia pun masuk ke dalam rumah dengan lemah lulai, lalu langsung mendaratkan tubuhnya di sofa ruang depan. Jarana yang sedang ada di ruang TV buru-buru menghampiri Jarana saat ia mengedar ke ibunya itu sudah pulang. Gimana mah? Mbak Lista ketemu nggak? Tanya Jara sambil merhatikan ke arah pintu, berharap sosok Kalista muncul. Namun sampai Daren masuk dan menutup kembali pintu itu, Jara sadar bahwa kakaknya itu belum ditemukan. Naya nggak tahu di mana kakak Murah, tutur Jarana pelan. Tapi Naya ngasih ini, coba kamu hubungi satu-satu. Siapa tahu Kalista ada di salah satu temannya. Itu. Jarana menyerahkan selembar kertas yang diberikan Naya tadi. Jara pun mengangguk, kemudian mengambil ponselnya yang ada di ruang TV. Ia mulai menelpon nomor yang ada di kertas itu satu persatu. Namun nihil. Sampai deretan nomor telepon itu habis pun, tak ada yang mengaku kalau Kalista ada bersamanya. Gak ada di rumah mereka, mah, tutur Jara pada Jarana. Jarana semakin melunglai. Ia seolah tak punya harapan. Apa Kalista membenciku? Gara-gara aku menyembunyikan kebenaran ini? Tanyanya lirih, diiringi isakan yang mulai keluar dari mulutnya. Mama jangan nyalahkan diri sendiri.
Mama buat aku justru sudah hebat banget. Mama dengan tulus merawat anak dari wanita yang bahkan berniat merusak rumah tangga mama sama ayah. Zara terus bangga sama mama. Mama bahkan tak membedakan antara Zara dan Mbak Lista. Sampai-sampai gak ada yang nyangka kalau Mbak Lista bukan anak kandung mama. Tutur Zara memberi dukungan pada ibunya itu. Apa yang dikatakan Zara itu benar sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuknya sebagai seorang ibu. Jadi, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Darren membenarkan perkataan Zara. Ia lalu duduk di samping Jarana, membiarkan kepala istrinya itu bersandar di bahunya. Tapi sekarang, Lista pergi dari rumah, Mas. Entah di mana dia sekarang. Entah tidur di mana. Apa dia sudah makan atau belum? Entah bagaimana keadaannya. Jarana semakin terisak, mengingat kemungkinan yang terjadi pada putrinya itu. Kalista sudah dewasa. Dia pasti tahu hal yang akan membahayakan dirinya. Dan tidak. Mas yakin dia ada di tempat yang aman. Serahkan saja pada Allah. Hanya dia sebaik pelindung. Darren berusaha menenangkan Jarana. Jarana pun hanya mengangguk pasrah. Meski dalam hatinya, tetap saja jiwa keibuannya merontah. Lebih baik Mama istirahat ya. Zara janji, besok Zara akan cari Mbak Lista di kampus. Siapa tahu besok dia ke kampus. Bujuk Zara lembut. Ia tak tega melihat Jarana yang hanya terisak memikirkan nasib Kalista. Benar kata Zara, kita istirahat ya. Darren membantu Jarana untuk berdiri, kemudian memapangnya menuju kamar. Darren pun membaringkan istrinya itu pelan. Kemudian mengecup kening sang istri. Namun, meski Zara memaksakan matanya untuk terpejam, tetap saja dia kesusahan. Hatinya yang tidak tenang membuat matanya tetap terjaga hingga malam semakin merangkak naik. Kalista, di mana kamu sayang? Pulanglah. Hati Jarana terus bermonolog. Sama halnya dengan Kalista yang sulit untuk bertidur di tempat baru. Matanya masih terbuka lebar dengan ingatan melayang ke keluarganya. Tak bisa dipungkiri, baru sehari berpisah dengan keluarganya itu, Kalista sudah merasakan kerinduan yang amat sangat dalam. Namun rasa rendah dirinya yang kerap kali muncul tatkala mengingat bahwa ia bukanlah bagian dari keluarga itu, membuatnya menahan rindu itu sekuat mungkin. Sibuk dengan pikirannya yang sesekali diiringi jatuhnya cairan bening di sudut mata. Akhirnya membuat Kalista tertidur di malam yang telah larut. Pagi ini Jarana terbangun dengan suasana hati yang masih nelangsah. Meski begitu, ia tetap berusaha tegar untuk anak-anaknya. Menyiapkan sarapan seperti biasanya, karena Astri yang sedang libur. Masak apa, Mah? Tanya Zara yang menghampiri Jarana ke dapur. Biar Zara bantuin, lanjutnya. Gak perlu sayang, Mama cuma bikin nasi goreng sosis sama telur ceplok. Kamu bersihin rumah aja ya, titah Jarana. Zara mengangguk patuh. Sepasang matanya menatap sendu ke arah mata Jarana yang sembab. Bahkan sekitar matanya terdapat lingkaran hitam, menandakan ia kurang tidur. Jarana pun berbalik dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti beres-beres dan menyapu, meringankan pekerjaan Jarana. Hingga akhirnya waktu untuk sarapan pun tiba. Sayang, kamu di rumah saja ya, gak perlu ke butik, pinta Darren. Kalau aku di rumah, justru akan kepikiran terus. Lebih baik aku ke butik saja ya, timpal Jarana. Baiklah kalau gitu,
Tapi hati-hati ya, sahut Daren perhatian. Jarana pun mengangguk pelan. Matanya kemudian menatap Jara yang duduk di hadapannya. Jara, jangan lupa jadi kakakmu di kampus ya. Mudah-mudahan dia hari ini ke kampus, tutur Jarana. Kamu juga ya Jidan, jangan lupa di jalan nanti lihat kanan kiri. Siapa tahu ada kakakmu. Jarana berganti menatap Jidan. Kedua anaknya itu pun mengangguk, menimbulkan sedikit harapan dalam hati Jarana. Sementara di kosan, Kalista masih merebahkan dirinya di atas kasurnya. Kurangnya tidur semalaman membuat ia ingin bermalas-malasan lebih lama. Apalagi hari ini, wanita berkulit putih itu berniat untuk tidak kemana-mana. Namun perutnya yang merontah, minta diisi, membuat Kalista terpaksa harus beranjak. Ia menyambar sweater yang tergantung di balik pintu dan jilbab instannya. Kemudian keluar kamar untuk mencari sarapan. Matahari sudah bersinar terang pagi itu. Bahkan semburatnya menghangatkan tubuh Kalista yang berjalan sepanjang jalan. Hingga akhirnya ia melihat seorang penjual bubur ayam yang mangkal di gang tak jauh dari kosannya. Kalista pun membeli bubur itu 1 porsi dan membawanya kembali ke kosan. Tinggal sendirian seperti ini membuat Kalista benar-benar kesepian. Tak ada celotehan-celotehan dari adik-adiknya seperti dulu. Tak ada perhatian hangat dari ibunya seperti dulu. Kalista hanya bisa menghela nafas panjang untuk menghalau rasa sesak yang kembali menyeruak. Siang ini, Kalista sudah mandi dan berganti baju. Ia sedang berselancar di media sosialnya untuk mencari referensi skripsi yang akan mulai digarapnya. Saat pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. Kalista turun dari ranjangnya, kemudian mengintip orang yang ada di luar lewat celah gorden. Kalista pun membuka pintunya saat mengetahui kalau yang datang adalah Kanaya. Sudah sarapan belum? Nih aku bawain makanan. Kanaya menyerahkan bungkusan kresek pada Kalista. Repot-repot segala. Aku udah makan bubur kok tadi pagi. Tapi makasih banyak ya. Kamu baik banget deh. Kalista tersenyum lebar. Senyum yang akhir-akhir ini jarang sekali terbit di bibirnya. Sama-sama, timpal Kanaya. Tak, semalam ibumu datang ke rumahku. Dia nyari kamu. Dia sedih loh, Tak. Aku gak tega lihatnya. Lanjut Kanaya. Tapi kamu gak ngasih tahu kan kalau aku ada di sini? Tanya Kalista. Enggak lah, kan aku udah janji sama kamu. Emang ada apa sih sebenarnya, Tak? Kasihan ibumu, kebingungan nyari-nyari kamu. Dari matanya saja udah kelihatan kalau dia terus-terusan menangis karena ia bertutur pelan dalam hatinya. Takut menyinggung perasaan sahabatnya itu. Raut wajah Kalista langsung berubah antara sedih bercampur tak nyaman dengan topik pembicaraan sahabatnya itu. Aku belum bisa cerita sekarang, Nay, timpal Kalista. Sendu diiringi hela nafas pelan dari mulutnya. Kanaya memegang kedua bahu Kalista, menatap lekat sepasang mata yang masih menyimpan banyak luka tersebut. Aku yakin kamu bisa menghadapi masalah apapun dengan kuat dan dewasa. Sekarang, lebih baik kita lupakan apapun yang membuatmu bersedih. Hari ini aku akan nemani kamu seharian, oke? Kanaya berusaha membuat suasana kembali ceria. Beneran, tapi aku gak kemana-mana loh. Kita sini saja ya. Mata Kalista sedikit berbinar. Siap Tuan Putri, jawab Kanaya tergelak. Begitupun dengan Kalista yang tersenyum tipis.
Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama di kosan itu dengan berbagi cerita dan saling tukar pandangan untuk skripsi yang akan digarap masing-masing. Sesekali diiringi suara tawa yang keluar dari mulut kedua remaja itu. Berbeda halnya dengan Jarana yang terus-terusan bersikap murung. Meski suasana butik yang cukup ramai, hal itu tak membuat suasana hati Jarana cukup membaik. Bahkan ia pun menjadi tak konsentrasi dalam pekerjaannya. Diana yang dari tadi memperhatikan Jarana merasa heran dengan sikap kakak iparnya itu. Diana pun mendekati Jarana yang baru saja masuk kembali ke dalam ruangannya setelah mengecek stok di etalase. Mbak Jara kenapa? Dari tadi Diana perhatikan Mbak Jara murung terus. Muka Mbak juga pucat? Tanya Diana. Jarana menatap mata Diana dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Kalista pergi dari rumah, jawab Jarana dengan air mata yang kembali luruh membasahi pipinya. Astagfirullah, kok bisa? Memangnya apa yang terjadi? Timpal Diana dengan mimik kaget. Iya, semua gara-gara Mbak memberitahu semuanya pada Kalista, jawab Jarana, diikuti cerita yang mengalir pada adik iparnya itu. Jadi, orang tua Hani tiba-tiba muncul lagi. Jadi Mbak mengatakan yang sebelumnya pada Kalista. Diana mengulang perkataan yang dikatakan Jarana. Jarana pun mengangguk membenarkan. Mbak hanya takut Kalista mendengar kenyataan itu dari orang lain duluan. Dan Mbak takut hal yang didengarkannya akan lebih menyakitkan dari apa yang Mbak katakan. Diana mendesah pelan. Apa yang Mbak lakukan itu sudah benar. Kalista memang harus tahu semua kebenarannya. Kalau bukan dari Mbak, cepat atau lambat dia juga akan tahu dari orang lain. Timpal Diana. Tapi sekarang dia pergi, Dia nggak tahu ada di mana. Mbak nggak tahu gimana keadaannya sekarang. Jarana kembali menangis, memikirkan nasib anak perempuannya itu. Meski dia bukan anak kandungku, tapi aku merawatnya dari semenjak dia lahir. Mbak yang merawatnya dengan tangan Mbak sendiri. Lanjut Jarana yang semakin tergugu. Mbak sabar ya. Diana yakin Kalista akan segera pulang. Mungkin dia cuma butuh waktu untuk menenangkan diri. Timpal Diana menguatkan Jarana. Mudah-mudahan saja, Tolong bantu doa ya, pinta Jarana. Pasti Mbak. Apa Mbak sudah coba tanyakan pada teman-teman kuliahnya? Tanya Diana. Sudah, Mereka semua nggak ada yang tahu. Jarana menyaut sembari mengusap air matanya. Dia merasa tak enak jika buliran bening itu dilihat oleh konsumen yang berbelanja di butiknya. Nanti Diana suruh Siva untuk ikut nyari Kalista ya. Yang penting Mbak Jara harus tenang. Jangan panik. Insya Allah Kalista baik-baik saja. Timpal Diana mengakhiri perbincangannya mereka siang itu. Diana dan Jarana pun kembali disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Meski pikiran Jarana masih berkeliaran kemana-mana. Sesekali ia mengecek gawainya, melihat pesan-pesan yang masuk, berharap ada kabar baik dari Sarah, dari salah satu anaknya, yaitu Jara dan Jidan. Namun nihil, sampai azan zuhur berkumandang, tak satu pun pesan yang dikirim kedua anaknya tersebut. Hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim pesan lebih dulu pada Jara. Assalamualaikum, Ra. Kamu udah cari informasi tentang kakakmu? Gimana? Udah ada kabar? Jarana yang baru saja keluar kelas langsung membuka pesannya itu.
dan langsung mengetik balasan. Waalaikumsalam, Ma. Tadi pagi Zara udah ke fakultas Mbak Lista, tapi nggak ada. Zara juga udah tanyain ke teman-temannya, tapi nggak ada yang lihat katanya. Sekarang Zara mau coba ke sana lagi. Siapa tahu Mbak Lista ke kampusnya siang. Balas Zara. Baik, Nak. Kalau ada kabar, cepetan kasih tahu Mama. Kamu hati-hati ya, sayang. Kalau sudah selesai dan nggak ada mata kuliah lagi, langsung pulang ya. Balas Zara. Oke, Mama sayang. Balas Zara. Diakhiri lemot cium beberapa biji. Senyum Jarana pun yang tersungging tipis membaca pesan dari putrinya itu. Sedangkan Zara langsung memasukkan kembali gawainya di dalam tas. Kamu mau kemana sih? Main nyelonong gitu aja? Protes Gina pada Zara. Maaf, tadi Mama kirim pesan, jawab Zara. Antar aku ke Fakultas Ekonomi yuk, mau cari kakak Lista. Lanjutnya, mengajak sahabatnya itu. Boleh, yuk, jawab Gina dengan senang hati. Kedua mahasiswa cantik itu berjalan bersisihan menuju fakultas yang jaraknya lumayan jauh. Sesekali mereka bercerita ringan dan saling lempar senyum. Sesekali juga keduanya bertegur sapa dengan mahasiswa lain yang berpapasan. Hingga akhirnya ia sampai di fakultas yang dituju. Kalista mengedarkan pandangan, mencari-cari keberadaan sosok Kanisa yang di antara banyaknya mahasiswa. Matanya pun menangkap sosok Arham yang sedang duduk dengan beberapa temannya di bawah pohon yang rindang. Gegas kaki Zara melangkah mendekati Arham, diikuti oleh Gina di belakangnya. Kak Arham, seru Zara. Arham pun langsung menoleh dan menatap Zara. Iya, Rah, sahutnya. Kak Arham melihat Mbak Lista nggak? Tanya Zara atau the point. Enggak tuh, Rah. Aku juga baru kesini, mau ke perpustakaan, cari buku buat referensi. Jawab Arham membuat Zara kecewa. Oh gitu ya, Kak. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Timpal Zara. Arham pun mengangguk, lalu membiarkan Zara berlalu begitu saja. Gin, kamu pulang duluan aja ya. Aku masih ada keperluan soalnya, pinta Zara pada Gina. Ia tak ingin sahabatnya itu curiga pada masalah yang sedang menimpa keluarganya. Yakin? Gak apa-apa nih, gak aku tungguin. Timpal Gina. Zara mengangguk cepat. Yakin dong? Ya udah, aku balik dulu ya, tutur Gina. Remaja bertubuh jangkung itu berlalu, meninggalkan Zara seorang diri. Sementara Zara memilih berdiam diri di area fakultas Kalista, berharap kakaknya itu akan tiba-tiba datang. Meski setelah 1 jam berlalu, tak ada tanda-tanda kemunculan kakak perempuannya itu. Begitupun saat matahari mulai meredup, sosok yang ditunggunya itu tak kunjung datang. Akhirnya Zara pun beranjak dengan rasa kecewa yang bergelayut hebat dalam dadanya. Ia harus kembali bersiap melihat kesedihan dan air mata sang ibu.